untuk pendaftaran akun Accurate Online dan pembuatan database awal Accurate Online seperti itu. Oke, untuk mengakses Accurate Online kita bisa langsung buka browser saja atau Google Chrome ya. Tinggal kita klik aja di sini accurate.id. Nanti akan muncul tampilan login di awal seperti ini. Nah, untuk pendaftaran akun nanti kita bisa daftarkan langsung di sini ya. Kita klik pendaftaran. Kita masukkan alamat email dan buat passwordnya ya seperti itu. Nah, setelah mendaftar, kita bisa langsung login di sini ya. Ini kita login. Oke, untuk tampilan awal akan seperti ini ya. Karena di sini saya belum pernah membuat data usaha ya. Nanti tampilannya kosong seperti ini. Nah, untuk pembuatan data usaha kita bisa langsung klik aja di sini buat data usaha ya. Kita bisa masukkan logo usaha kita di sini ya, logo perusahaan kita bisa upload di sini, dan nama PT-nya kita bisa masukin di sini ya. Ini saya kasih contoh misalkan PT Sampel ya, PT Sampel. Nah, untuk bidang usahanya ini kita bisa pilih ya kategorinya masuk ke kategori apa. Nah, jika tidak ada kategori yang di sini ya, tidak ada kategori usaha kita yang di daftar ini ya, kita bisa pilih others saja. Oke, kita lanjut buat data usaha. Oke, untuk di awal ini tahapannya ada 3 ya, kurang lebih 3 tahapan yang perlu kita isi di awal ya. Di informasi perusahaan kita masukkan data-data perusahaan kita di sini ya, untuk nama perusahaan, terus kategori usahanya masuknya apa nih, kategori perusahaan kita bidang bisnisnya apa. Nah, ini saya contohkan retail ya misalkan. Nah, lalu kemudian di sini ada tanggal mulai data. Untuk tanggal mulai data ini adalah tanggal start date ya, tanggal mulai datanya, mulai transaksinya atau saldo awalnya. Nanti mau per tanggal berapa. Nah, ini nanti kita bisa masukkan di sini ya, tanggal mulai datanya. Seperti itu. Nah, lalu kemudian metode persediaan ini kita udah sediakan dua tipe ya, bisa pakai Vivo atau pakai average ya, rata-rata. Ini saya contohkan pakai rata-rata. Oke, kita klik selanjutnya di sini. Di sini akan ada muncul dua tipe menu ya, ada Accurate Post dan Accurate Online. Ini bedanya untuk Accurate Post ini biasanya untuk bisnis yang baru memulai pencatatan usaha ya, seperti UMKM, dimana untuk pembukuannya dia tidak terlalu kompleks, lebih sederhana nanti tampilan modulnya. Nah, untuk yang Accurate Online ini untuk perusahaan ya, biasanya untuk pembukuan yang memang sudah kompleks ya secara akuntansi seperti itu. Oke, ini saya contohkan pakai yang sebelah kiri. Kita lanjutkan. Lalu kemudian untuk daftar akun ya, ini akun penampung ya, atau chart of account atau COA. Nah, ini nanti apabila kita sebelumnya sudah pernah melakukan pembukuan dan sudah punya daftar list akun, ini kita bisa pakai akun yang kita punya gitu ya, list COA-nya. Tapi kalau misalkan memang belum ada, atau sudah ada tapi masih berantakan ya secara kode dan lain sebagainya, kita bisa checklist aja di sini ya. Jadi nanti kita buatkan akun defaultnya. Jadi nanti kita buatkan otomatis. Nah, ketika ada perubahan atau ada yang tidak sesuai ya secara penamaan akun, nah itu nanti masih bisa kita edit ya, masih bisa kita rename atau masih bisa kita tambahkan juga nanti ya ketika ada penambahan akun baru seperti itu. Oke, ini saya lanjut. Programnya kurang lebih seperti ini ya, untuk modul-modul dia ada di sebelah kiri. Nah, nanti di sini ya untuk persiapan data perusahaan. Nah, ini adalah data-data yang perlu kita siapkan ya di awal ya. Ini kita sebutnya data master. Ada data kas dan bank, ada barang dan jasa, ada data pelanggan, dan data pemasok. Jadi kurang lebih ada 4 master data yang perlu kita masukkan di awal seperti itu. Nah, data kas dan bank ini adalah data rekening ya, rekening perusahaan kita ya. Pakainya berapa rekening di sini. Nah, nanti kita bisa daftarkan di sini ya. Kita buatkan saja. Namanya apa? Misalkan Bank BCA ya, Bank BCA nomor rekening sekian 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 sekian. Nah, di sini tanggal saldo awalnya ya, per tanggal cut off itu berapa saldo bank kita. Jadi untuk saldo awal nanti kita bisa masukkan di awal gitu ya. Ini misalkan saya masukkan 50 juta ya saldo awal di rekening BCA. Oke, nah lalu kemudian kalau misalkan ada rekening yang lain, ini bisa ditambahkan aja ya di sini ya.
Misalkan saya juga punya rekening Mandiri, nomor rekening sekian 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 sekian. Nah, untuk saldo awalnya misalkan di sini ada 30 juta. Oke, kita lanjut. Nah, terus kalau misalkan ada petty cash, kas kecil ya, atau kas-kas yang lain gitu ya, itu nanti bisa kita daftarkan juga di sini. Seperti itu. Oke, untuk data kas dan bank ini sudah kita masukkan. Nanti datanya akan ada di sini ya. Di modul buku besar kalau kita lihat ada akun perkiraan ya. Nah, ini udah masuk saldo bank kita ya di sini ya. Saldo bank kita sudah masuk. Nah, lalu kemudian kita bisa masukin untuk data barang dan jasa ya. Kalau perusahaannya dagang, retail, atau jasa gitu ya, item jasa atau barang kita perlu daftarkan juga. Untuk mendaftarkan barang ya, atau untuk memasukkan data master di awal ke Accurate, ini ada dua tipe ya. Bisa kita buat satu persatu, atau kalau misalkan kondisi datanya banyak, ini kita bisa impor ya dari file Excel seperti itu. Nah, ini kita buatkan data barang di sini. Nah, ini kolom-kolomnya ya. Kalau misalkan mau dipisahkan, ada kategori barangnya, kita bisa buatkan beberapa kategori. Terus satuannya ya, ini kita bisa buatkan juga satuan barangnya apa. Ini misalkan saya contohkan barang A ya, barang A di sini satuannya misalkan piece. Oke, terus satuan kedua jika ada bisa diisi ya. Kalau misalkan tidak ada, tidak perlu. Misalkan ada satuan keduanya box di sini ya, satu box misalkan isinya 12 piece gitu ya. Nah, itu nanti bisa kita isi kayak gitu. Nah, nanti di awal ini barangnya kalau misalkan kondisinya sudah ada stoknya, kita bisa masukin sebagai stok awal seperti itu. Nanti kita bisa masukin di sini ya, stok awalnya per tanggal cut off itu berapa gitu, per tanggal mulai data ya, data persediaan kita berapa kita bisa masukin. Kalau misalkan belum ada persediaannya, nggak apa-apa, ini dikosongin aja, dia akan terisi nanti ketika kita buat transaksi pembelian seperti itu. Oke, ini saya isi misalkan kuantitas awalnya itu ada 50 ya, satuannya di sini piece ya. Terus biaya satuannya berapa nih? Misalkan di sini biaya satuannya 100.000. Oke, nah ini nanti akan jadi saldo awal ya. Ini kita simpan. Nah, lalu kemudian kita bisa daftarkan lagi nih barang-barang kita yang lain. Misalkan ada barang B ya, satuannya bisa diisi. Terus kalau ada stoknya kita bisa isi juga ya, stok awalnya. Ini saya kosongin aja, kita simpan. Barang C ya contoh. Nah, lalu untuk lihat daftarnya nanti ada di sebelah kiri, kita lihat aja di sini. Nah, di sini nanti akan ada update-nya ya, saldonya ya, saldo kuantitasnya ya di sini. Nah, tadi yang barang B dan C ini saya tidak isi gitu. Oke, itu untuk data barang dan jasa. Oke, lalu kemudian setelah barang dan jasa ini kita bisa masukkan data pelanggan. Kenapa kita perlu masukkan data pelanggan atau data pemasok? Karena ketika kita buat transaksi, apabila kita ingin mencatat untuk data hutang atau piutang ya, itu kita perlu yang namanya data pelanggan, agar nanti ketika kita cek saldo hutang, saldo piutang, itu nanti ada rinciannya. Misalkan nanti data saldo piutang ada sekitar 100 juta. Nah, dari 100 juta itu tersebar di pelanggan mana aja, nanti kita bisa punya kartu piutangnya seperti itu. Oke, ini kita bisa buatkan data pelanggannya di sini. Misalkan pelanggan kita ada PT ABC gitu ya. Nah, ini sama, nanti detailnya bisa kita isi di sini. Dan kemudian kalau misalkan di awal mulai data ini kita sudah pernah melakukan transaksi dengan PT ABC dan ada invoice yang belum dilunasi gitu ya, artinya masih ada saldo piutang yang masih gantung gitu ya, yang masih outstanding, itu nanti kita bisa masukkan sebagai saldo awal di sini ya, saldo awal piutangnya gitu. Nah, ini saya contohkan, misalkan nomor invoice-nya ini kita isi aja. Nomor invoice kita isi, terus nanti di sini ya jumlahnya berapa kita bisa isi. Misalkan kita punya saldo piutang di customer ini sebesar 5 juta yang belum dibayarkan. Nah, nanti kalau misalkan ada lebih dari satu invoice di pelanggan ini, kita bisa masukin beberapa gitu. Jadi nanti totalnya akan terakumulasi otomatis. Oke, ini kita simpan PT ABC, terus ada lagi misalkan di sini PT Jaya ya, Jaya Agung ya contoh. Ini saldonya kita kosongin aja. Kita simpan. Nah, untuk memasukkan data ini yang penting
yang wajib ya, yang wajib diisi itu adalah yang ada bintangnya ya, yang ada bintang merah ini gitu. Nah, yang tidak ada bintang merah ini nanti bisa disesuaikan aja, sifatnya opsional. Kalau misalkan mau diisi silahkan, nggak diisi pun nggak masalah. Oke, untuk data pelanggan ini kita udah isi, dan untuk list pelanggannya ini ada di sebelah kiri. Nah, nanti akan banyak nih pelanggan-pelanggan kita di sini ke bawah ya. Dan di sini ada kolom saldo, ini ada saldo piutang. Tadi yang PT Jaya Agung ini kita kosongkan. Jadi kita tidak punya saldo piutang di pelanggan tersebut gitu ya. Untuk yang PT ABC ini kita ada saldo piutang gantung 5 juta yang belum dibayarkan. Nah, nanti pelunasannya kita bisa input langsung dari sini gitu. Oke, itu untuk data pelanggan. Lalu kemudian setelah itu data supplier ya, atau pemasok. Ini kita bisa buatkan juga ya. Ini mirip dengan pelanggan ya. Bedanya di sini supplier kita gitu ya. Misalkan di sini ada supplier A ya, contoh. Terus di sini kalau misalkan kondisinya kita ada saldo utang ya di supplier itu, pada saat tanggal mulai data ini kita bisa masukkan gitu saldo awalnya. Kalau misalkan tidak ada saldo awal hutang, itu tidak perlu dimasukkan gitu. Ini saya contohin, misalkan ada saldo awal hutang di pemasok di supplier A ini ya, misalkan sebesar 1 juta. Oke, lalu kemudian kita simpan. Nah, terus di sini kita isi lagi, misalkan supplier B ya. Supplier B ini saldo utangnya kita kosongin aja ya. Kita simpan. Nah, untuk daftarnya sama, ada di sebelah kiri juga di sini. Nah, di sini juga ada kolom saldo gitu. Nah, ini saldo hutang gitu. Nanti yang lain juga sama, ketika kita lakukan transaksi ya, kita bikin tagihan, kondisinya belum kita bayarkan, nanti akan tertampung saldonya di sini seperti itu. Jadi kita bisa monitoring saldo-saldo hutang ataupun piutang ya yang tersebar di customer atau di supplier kita seperti itu. Oke, untuk persiapan data awal mungkin seperti itu aja. Jadi master data yang perlu kita masukkan, beserta apabila sudah ada saldonya kita bisa masukin, karena itu akan mengacu dan menjadi ya saldo awal neraca nanti ya di awal periode. Oke, kalau misalkan kita lihat di sini laporannya ya, kita lihat laporan neraca di sini, laporan keuangan kita bisa lihat di sini ya, laporan neraca kita tampilkan. Nah, di sini sudah langsung terupdate otomatis. Nah, neraca awal periode sudah terbentuk. Di sini ada saldo bank ya, bank kita ya, Bank BCA, Bank Mandiri, terus saldo piutang tadi kita masukin ya. Terus saldo persediaan ya, nilai stok tadi kita sudah masukkan, dan saldo hutang. Seperti itu. Nah, ini nanti bakal ngebentuk neraca awal periode. Nah, ketika sudah berjalan, ini nanti angkanya akan terupdate secara otomatis ya, mengikuti pergerakan dari transaksi yang sudah kita input. Oke, mungkin segitu dulu untuk tutorial pembuatan akun dan pembuatan database awal Ecoret Online. Sampai jumpa di tips and trick untuk tutorial yang lainnya. Terima kasih.